Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ilhamuddin Nurul Muhandis dan Randy Septian akan menjelaskan materi filsafat yang bertemakan penalaran dan logika. Materi yang akan dibahas kita kali ini adalah pengertian penalaran, hakikat penalaran, pengertian logika, materi logika, dan metode logika. Penalaran. Pengertian penalaran. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, penalaran berasal dari kata nalar yang berarti pertimbangan baik dan buruk, budi pekerti, dan akal budi. Dari pengertian tersebut, terdapat kata akal yang merupakan sarana untuk berpikir. Kemampuan menalar hanya dimiliki oleh manusia. Dengan kemampuan menalar, manusia dapat mengembangkan pengetahuan lain yang kian hari kian berkembang. Dari pengetahuan hasil penalaran, manusia dapat menentukan nilai moral, etika, dan estetika. Tujuan manusia mengembangkan pengetahuan adalah untuk mengatasi dan memenuhi tantangan hidup. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penalaran akan terus berkembang. Faktor yang menyebabkan pengetahuan berkembang dengan pesat adalah 1. Bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang sangat efektif dan penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. 2. Kerangka berpikir tertentu. Kerangka berpikir yang dimaksud adalah dimulai dengan mengamati fakta dan data, menganalisa hubungan sebab akibat sampai kepada penarikan sebuah kesimpulan. Hakikat penalaran. Pada uraian terdahulu dijelaskan bahwa penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam mekanik suatu kesimpulan yang menghasilkan pengetahuan. Hakikat dari penalaran adalah berpikir secara logis dan sistematis dengan mengikuti alur tertentu berdasarkan pengamatan dan penginderaan dalam menemukan suatu kebenaran. Penalaran yang merupakan suatu proses mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya logika, dan 2. Bersifat analitik. Pengetahuan yang digunakan dalam penalaran bersumber pada rasio dan fakta. Pendapat yang mengatakan rasio sebagai sumber kebenaran melahirkan paham rasionalisme, sedangkan pendapat yang menyatakan fakta yang tertangkap melalui penginderaan dan pengalaman sebagai sumber kebenaran melahirkan paham empirisme. Pengetahuan ilmiah dibangun berdasarkan rasionalisme dan empirisme, dan inilah yang disebut pengetahuan ilmiah. Logika. Pengertian logika. Logika berasal dari bahasa Latin logos yang berarti perkataan. Istilah logos secara etimologis sebenarnya diturunkan dari kata sifat logika, pikiran atau kata. Istilah mantik dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja natoko yang berarti berkata atau berucap. Istilah dari logika dilihat dari segi etimologis berasal dari kata Yunani logos yang digunakan dengan beberapa arti seperti ucapan, bahasa, kata, pengertian, pikiran, akal budi, ilmu. Dari kata logos kemudian diturunkan kata sifat logis yang sudah sangat sering terdengar dalam percakapan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu menghadapi perubahan dan permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pemikiran yang teratur dan terarah agar didapat keputusan yang benar atas penyelesaian masalah tersebut. Cara berpikir demikian disebut logika. Logika adalah ilmu kecakapan menalar atau berpikir dengan tepat. The Science and Art of Correct Thinking. Dr. W. Pospo Projo 1989. Pengertian di atas mengindikasikan bahwa berpikir atau menalar adalah kegiatan akal budi manusia untuk mengolah pengetahuan yang kita terima melalui panca indera dan ditujukan untuk mencapai suatu kebenaran. Pembagian materi logika. 1. Mengerti permasalahan, yaitu memahami apa yang menjadi permasalahan yang sedang dihadapi. Kegiatan mengerti ini dapat dibangun melalui penginderaan, misalnya dengan mengamati. 2. Adanya kausualitas, yaitu adanya keterkaitan. Pekerjaan otak selanjutnya adalah setelah mengerti permasalahan adalah membangun hubungan yang ada antara berbagai fakta. 3. Adanya kesimpulan. Kesimpulan ini didapat atas serangkaian kegiatan mulai dari mengerti hubungan, permasalahan, dan fakta yang dari keduanya dapat ditarik kesimpulan. Metode dalam logika. Deduktif, yaitu pengkajian dari suatu yang umum, general, untuk menghasilkan sesuatu yang khusus.
Berpikir dengan metode deduktif menggunakan sarana berpikir matematika. Induktif, yaitu logika berpikir yang bergerak dari hal-hal yang khusus untuk menghasilkan generalisasi yang umum. Berpikir induktif menggunakan sarana berpikir statistika. Baik matematika maupun statistika bukanlah ilmu, melainkan sarana berpikir. Kedua metode berpikir tersebut dapat diterapkan dalam penelitian ilmiah yang direalisasikan dalam karya ilmiah penelitian. Logika berpikir deduktif dipakai dalam perumusan hipotesis penelitian yang dideduksi dari teori-teori yang ada. Logika berpikir induktif diterapkan dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan data dan sampel. Untuk menyimpulkan kasus yang berdasarkan data dan sampel diperlukan sarana statistika. Proses ilmiah yang secara epistemologis adalah proses ilmiah agar hasil yang diperoleh dapat dikategorikan sebagai produk ilmiah, yaitu ilmu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.